Kepada kita semua yang dikasihi Tuhan, yang masih setia beribadah pertanyaan secara virtual di tempat kita masing-masing, salam dan salam sehat. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita satukan hati, pikiran, dan jiwa kita, berdoa dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi bersama buku Ende nomor 706 ayat 1 dan 2. Godang ni pasu-pasuhi di lehong Tuhaki Arlo biasi-hasimi marhite anak mi Jalo mapuji yakim Yesus si paluai Boya bongo tu surgohi Marni dahasa ngapon mi Todong nang ale-alehi Alason rohaki Alaina ubuli Boyau anak mi Jalo mapuji yaki Yesus si paluai Boya bongo tu surgoi Marni dahasa ngapon mi Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang benar dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi bersama buku Ende nomor 587 ayat 1.
pasangapong Tuhani roha holong na mangonjar laho mangendehoni ganup hari ganup borngin unang lupa hodisi ahaka ende na umalik si pasangan Tuhani nang parhina loani ban pasangan Tuhani. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada pertanyaan kita malam ini tertulis dari kitab Mazmur 150 ayat pertama sampai ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 575 ayat 1. Jima debatana sokal pasang magarna pujima akarura dotlu akadalok na timbo dohota sakni galumbang sude mamuji-Ko langiti nama sahembang bintangi nama torang pembumi nama saksa pasangapon hopo debatang tungsa alota dingang nama muji ho Tuhan nasa gogo baheno aku lapasangapon Ko rodi ujung ningoluku sai puji o Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam pertanyaan wek secara virtual di rumah-rumah. Khotbah renungan untuk kita semua dalam pertanyaan ini tertulis dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya bacakan kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan
lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar wahyu atau ada suatu wahyu atau penglihatan, itu bukan sekedar dibayangkan seperti Yohanes dalam hal ini, tetapi penglihatan, prospek jauh ke depan, dan penglihatan ke depan yang penuh misteri atau rahasia. Ada suatu kejadian atau peristiwa yang berasal daripada langsung Tuhan Yesus Kristus dengan bom waktunya sendiri, dan akan menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan ini, di dunia ini. Jadi kalau sesuatu itu menjadi suatu kenyataan, berarti belum apa-apa apa yang terjadi sekarang. Kalaupun dengan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi, peristiwa-peristiwa kecil ataupun besar, itu belum seberapa dibandingkan dengan penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Menjadi suatu kenyataan, itu merupakan pengharapan, dan itu bukan angan-angan atau mimpi yang tidak berarti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus disikapi dan diapresiasi secara iman Kristen, secara iman kita. Walaupun banyak hal terjadi di dunia ini, seperti kejadian di zaman Yohanes, ada penderitaan yang luar biasa, ada pengejaran terhadap orang-orang percaya ketika itu, ada penyiksaan, ada teror dan lain sebagainya. Walaupun ada orang Kristen dan jemaat Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, seperti pengalaman hidup orang Kristen atau pengalaman gereja yang menghadapi terorisme di Sulawesi Selatan baru-baru ini di Makassar. Suatu ketika di balik penderitaan itu pasti ada nyanyian kemenangan, seperti yang diutarakan oleh khotbah ini. Ada saatnya kita bernyanyi menang. Karena apa? Karena Tuhan yang menang. Kalaupun kita menghadapi penderitaan, tantangan dan problem hidup, suatu ketika itu akan kita menangkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan stop keberimanan kita. Keberimanan itu harus militan menyikapi keadaan sampai dengan saat ini. Masih wahyu atau yang sifatnya penglihatan
Berarti masih ada tingkat pemberitaan-pemberitaan yang akan terjadi ke depan di balik semua kehidupan yang kita jalani ini. Ada penglihatan prospek hidup ke depan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Minimal orang yang menderita akan tabah dan sabar. Sekalipun kita menghadapi penderitaan dalam mekanisme kehidupan ini sampai dengan sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita harus tabah dan sabar. Itu suatu kenyataan hidup. Minimal orang yang menderita akan menerjemahkan penderitaan itu secara iman Kristen. Orang berduka akan terhibur dan akan dikuatkan. Itu merupakan gambaran kehidupan yang akan nyata di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja itu. Bapak Ibu Saudara, kesaksian Yohanes ini tidak akan dapat dibaca oleh dunia ini. Bagaimanapun pintarnya dunia ini, suatu wahyu tidak akan pernah terbaca oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Bahwa kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan tidak dapat dipahami oleh pihak yang selalu melakukan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 3, jelas didengungkan di sana, besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan Tuhan. Tidak ada yang dapat mempengaruhi jalan Tuhan supaya bengkok, karena itu merupakan suatu karakter atau sifat eksistensi daripada kedirian Tuhan Yesus Kristus, Raja segala bangsa, katanya di sini. Siapa yang tidak takut dalam pernyataan ini, berarti tidak ada konsep hidup untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tidak ada alasan kita mengatakan untuk tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan seperti khotbah ini, karena mujizat itu akan nyata suatu ketika, seperti yang disuarakan oleh wahyu Yohanes ini. Kalau pernyataan iman itu dinyatakan dalam hidup Kristen, berarti dalam hidup kita orang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah merasa kehilangan dalam hidup ini. Sekalipun banyak problem hidup, sekalipun kita menderita penyakit, menderita karena kebenaran, inilah nyanyian kemenangan orang-orang percaya sepanjang zaman. Jadi bukan hanya kita manusia yang memiliki nyanyian kemenangan, tetapi segala yang bernapas akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 4 jelas dikatakan, semua bangsa akan datang sujud menyembah Tuhan, sebab kebenaran itu akan nyata. Mari kita jalani kenyataan hidup ini dengan benar, dan mari kita sikapi kecenderungan zaman yang terjadi. Mari kita cerdaskan iman kita masing-masing, supaya nyanyian kemenangan itu jangan sia-sia. Nyanyian kemenangan itu berasal daripada pengalaman kehidupan kita satu persatu. Sekalipun kita menderita karena kebenaran, menderita melihat penindasan, menderita karena mempertahankan Injil Yesus Kristus, wahyu Yohanes memberikan penyegaran kepada kita. Dalam semua itu kita harus sabar dan tamak, karena bukan hanya hidup yang kita jalani sekarang ini masa depan kita, tetapi seperti penglihatan Yohanes, pengharapan kita akan jauh ke depan. Bahkan disuarakan mengawali khotbah ayat ini, aku melihat suatu tanda di langit besar dan ajaib, 7 malaikat, karena dengan itu berakhirlah murka Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat dan tetap kita menjaga penyebaran COVID-19. Nyanyian kemenangan kita
tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Yesus Kristus kami mendengar firman Tuhan, renungan dalam pertanyaan secara virtual ini. Sekalipun karena COVID-19 kami tidak bisa mengadakan pertanyaan secara manual seperti biasanya di gereja-gereja, tetapi firman Tuhan tidak ada yang dapat menghambat. Sekalipun COVID semakin marak, klaster corona semakin meningkat, kami tidak tahu kapan selesai. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang tahu, sehingga kami tetap terpelihara oleh kuasa dan kasih Tuhan sendiri. Terpujilah namamu, berkati renungan ini, firman ini dalam menjalani hidup kami masing-masing. Berkati semua warga jemaat, sekalipun mereka menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan dan problem hidup akibat dunia ini. Pengharapan kami ada, bukan hanya hidup sekarang yang kami pentingkan dalam hidup ini, tetapi di balik kehidupan ini penglihatan Yohanes bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu sebagai motivasi nyanyian kemenangan kami masing-masing memuji dan memuliakan namamu. Berkati semua warga gereja, berkati penatua, berkati program gereja-gereja, berkati semua pelayanan. Biarlah itu menjadi nyanyian kemenangan kami. Ampuni kami dari segala dosa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Marende Huria, buku Ende nomor 5869 ayat 1. Ode bata tumlong anggoro haku, molohu bereng nati nopami. Saluhut bintang hilap dohot ronggur, maka tindakon asa ngapon mi. Marindea Tuhan mamuji ho, ode bata sangap doho. Marindea Tuhan mamuji ho, ode bata sangap doho. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang luar biasa, pada pertanyaan hari ini Tuhan kami berdoa memuji muliakan namamu, karena kami merasakan indahnya keselamatan daripadamu. Hingga di masa pandemik ini Tuhan, kami datang bersujud bersimpuh kehadirat-Mu. Kami memohon dengan sungguh-sungguh Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, yang ada dimanapun Tuhan, pada pertanyaan ini berkatilah pribadi lepas pribadi, sembuhkan dari segala macam penyakit, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan rezeki yang melimpah, karena kami Tuhan yakin Tuhan memberikan semuanya itu untuk kami. Demikian juga anak-anak kami Tuhan dalam sekolahnya, supaya Tuhan perhatikan mereka walaupun belajar daring, atau bahkan pun Tuhan mereka bersilih ganti untuk belajar. Tuhan tolong mereka. Demikian juga anak-anak kami yang dalam perkuliahan, Tuhan tolong mereka. Dalam pekerjaan sekalipun Tuhan, semua para orang tua Tuhan lindungi, Tuhan sertai, berikan kesehatan kekuatan. Kami yakin sepenuhnya Tuhan kami akan mampu melampaui masa-masa ini bersama Engkau. Inilah dua permohonan kami Bapa melalui dua syafaat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur.
Amin. Kita bernyanyi nyanyian bersama buku ND 564 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita. Lasmaro hata di tu hata debata, Lasmaro hata di tu hata debata, Lasmaro hata di tu hata debata, Aroro ani hagogoni. Arasiro naho Jehovah debata, Arasiro hado Jehovah debata, Arasiro hado Jehovah debata, Arasiro hamanang hitaon. Tatangyak kumma pilihatta martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanamin dari benua gijang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon naringkan do nasa ulibasa na boliutus hupasatami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na hutsus di zulum paso-paso may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulho karazamu di huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti todim asa hutadahami gudang kisilalem itu kami asa girgir kami mandok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmah hita mandok aliyah manami dari benua gijang saya pinurbadia magwarmu saya roma harazaumu saya saukman lomoni roham di benotongosong benua gijang leo marihami sadariok kanggo dua siap hari saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan nomor dosa tu kami unak kami tugi hutu pangujunan balua mahami sa pangangko ay horo na punah harajaon do hagugon rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus holongi rohani di bata ama nak parsauran di tod di purbadiama madongani hamu saluhutna. Amin. 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 Horas maita sude